Qat'iyud dalalah. Qat'iyud dalalah itu maksudnya adalah dalil yang menunjukkan larangan atas hal tersebut itu jelas tanpa adanya pentakwilan, tidak bisa ditakwilkan lagi. Itu namanya haram, sudah haram. Kalau karoha tahrim itu dalilnya yang melarang untuk melakukan hal tersebut itu bukan qat'i tapi dzanni dalalah. Ya, itu adalah suatu prasangka, ya, sangkaan, bukan qat'i, bukan suatu kepastian. Jadi dalalahnya lafadz yang menunjukkan akan larangan tersebut itu masih bisa ditakwilkan dengan takwil yang lain. Pokoknya begitu. Ada perbedaan antara haram dan karoha tahrim. Kemudian karoha tanzih itu levelnya lebih bawah daripada karoha tahrim. Di sini tentang larangan untuk sholat di waktu-waktu ini itu adalah sifatnya karoha tahrim. Karoha tahrim. Ada yang berhubungan dengan waktu, yata'allaqu bil waqti. Ada yang berhubungan dengan yata'allaqu bi fi'li as-shalah. Yata'allaqu bil waqti ini tahriman illam yakun hunaka sabab mutaqaddim au muqarin. Illam yakun, apabila tidak ada di sana sabab mutaqaddim yang mendahului sholat tersebut atau yang membarengi sholat tersebut. Al-awqat allati tukrahu fiha shalah tahriman illam yakun hunaka sababun mutaqaddimun au muqarinun. Waktu-waktu yang dimakruhkan di dalamnya sholat, kemakruhannya makruh tahrim apabila tidak ada sebab yang mendahuluinya atau sebab yang membarenginya. Terbagi menjadi dua, yata'allaq bil waqti, yata'allaq bi fi'li shalah. Yata'allaq bil waqti berhubungan dengan waktu, yaitu adalah ketika inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhi. Ketika matahari terbit hingga matahari tersebut terangkat qadra rumhi. Rumuh itu adalah tombak, seukuran tombak. Seukuran tombak itu sesuai dengan pandangan kita, ya, sesuai tombak, perangkatnya itu sesuai tombak, itu sesuai dengan pandangan kita, bukan fi nafsil amr, bukan secara faktual. Paham? Bukan secara faktual tapi sesuai dengan pandangan kita. Maksudnya apa? Sekarang panjangnya tombak itu seberapa? Panjangnya tombak segini. Berarti kita menunggu matahari itu sampai terangkat segini, itu maksudnya. Nah, tapi terangkatnya matahari secara faktual ya entah berapa kilometer itu. Kan itu kan sesuai dengan pandangan kita yang menyamakan tinggi matahari dengan tingginya tombak. Bukan secara faktual. Kalau secara faktual, secara nyata itu bisa saja matahari itu sudah meninggi, misalnya sudah berapa puluh kilometer gitu dari tempat terbitnya. Terus inda ghurubi syamsi hatta yatakamal ghurubuha. Ketika tenggelamnya matahari sampai sempurna tenggelamnya. Tenggelamnya matahari kan sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit. Kors atau lingkarannya matahari itu turun sedikit demi sedikit. Nah, itu haram sholat di waktu tersebut
sampai matahari selesai tenggelam secara sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah inda istiwa. Ketika istiwa itu adalah ketika matahari tepat ada di tengah langit, ada di tengah peredarannya. Sekarang tidak pasti ketika istiwa itu matahari ada di tengah langit. Karena apa? Karena kondisi matahari itu berbeda-beda. Terkadang dia terbit dan tenggelamnya itu lurus. Terkadang dia terbit dan tenggelamnya itu condong seperti ini. Nah itu, jadi istiwa ini adalah ketika dia benar-benar ada di tengah peredarannya antara terbitnya dan tenggelamnya. Tengah peredarannya itu di mana, itu namanya waktu istiwa. Nah, waktu istiwa ini kemudian kalau tergelincir maka sudah masuk waktu zuhur. Jadi ketika tepat matahari ada di tengah jalur peredarannya antara tuluk dan ghurub, maka itulah waktu diharamkan untuk sholat di dalamnya. Ya, ini yang berhubungan dengan waktu inda tulu'i syamsi hatta tartafi' qadra rumhin inda ghurubi syamsi hatta yatakamal ghurubuha inda istiwa. Kemudian ya ta'ala fi'li sholat berhubungan dengan pelaksanaan sholat. Nah, di sini dikatakan di dalam kitab fikih itu ba'da sholatis subhi. Setelah pelaksanaan sholat subuh, di situ haram melaksanakan sholat yang lain. Setelah kita melaksanakan sholat subuh, maka haram melaksanakan sholat yang lain. Dengan catatan ini nanti saya terangkan. Ba'da sholat subhi hatta tatlu' asy-syamsu. Ba'da sholatil asri, setelah sholat asar, setelah pelaksanaan sholat asar, hatta tabrud asy-syamsu. Jadi kalau diamati ini waktunya nyambung dengan ini. Ya, setelah pelaksanaan sholat subuh selesai sampai terbitnya matahari, itu waktu haram sholat karena berhubungan dengan dia telah melaksanakan suatu sholat, yaitu adalah sholat subuh. Kemudian ketika matahari sudah terbit, tidak langsung dia dibolehkan untuk pelaksanaan sholat, masih haram itu, haramnya berhubungan dengan waktu. Ini kan ba'da sholat subhi hatta tatlu' asy-syamsu, ini kan inda tulu'i syamsi, ketika sudah mulai terbit sampai dia meninggi qadra rumhin. Asar juga seperti itu, sampai dia matahari mulai tenggelam dan tidak boleh melaksanakan sholat hingga matahari itu tenggelam secara sempurna. Kemudian inda istiwa illa fi yaumil jumu'ah, kecuali di hari Jumat. Dan semuanya ini tidak berlaku apabila dia berada di Masjid Haram. Ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdi Manaf, la tamna'u ahadan, jangan kalian menghalangi seseorang, jangan melarang seseorang tawaf bihadzal bait, bertawaf di Baitullah ini, wa shalla fihi, dan salat di dalamnya, ayat sa'atin sya'a, di waktu mana saja yang dia kehendaki, min lailin aw naharin, siang ataupun malam. Jadi di situ tidak berlaku semuanya ini, keharuman ini apabila dia berada di Masjidil Haram.
Haram Makkah. Bukan di masjid ya. Al-Haram itu maksudnya adalah Haram Makkah. Masjid itu adalah bagian dari haram. Masjid itu bagian dari haram. Jadi misalnya Makkah itu segini, haramnya segini, masjidnya cuma segini. Jadi masjid ini adalah bagian dari haram. Haram itu apa? Haram itu adalah tanah yang mulia, bumi yang mulia, wilayah yang mulia. Haram. Oke, kecuali di situ ada sebab mutaqaddim. Ada sebab yang mendahului pelaksanaan sholat ini. Sebab mutaqaddim misalnya dia punya kewajiban qodok sholat. Qodok itu berarti dia telah meninggalkan satu sholat dan meninggalkan kapan? Sebelumnya. Ya, sebelumnya mutaqaddim. Sebabnya mutaqaddim min fi'li sholat, dari pelaksanaan sholat tersebut. Mutaqaddim itu dahuluan. Atau sebabnya itu misalnya dukhul al-masjid. Masuk masjid itu berarti duluan mana masuk masjid sama tahiyatul masjidnya. Duluan masuk masjidnya, berarti di situ ada sebab mutaqaddim. Ada sebab mutaqaddim. Atau ada sebab muqorin. Muqorin itu yang berbarengan dengan pelaksanaan sholat, yaitu misalnya sholat khusus, sholat gerhana matahari. Gerhana matahari itu pelaksanaan sholatnya berbarengan dengan gerhananya. Gerhananya masih ada dan dia melaksanakan sholat. Jadi itu sebabnya sebab muqorin. Ini berhubungan dengan waktu. Kemudian yang berhubungan dengan istiqbalul qiblah. Ya. Ini kan juga termasuk syarat sholat, syarat sahnya sholat. Istiqbalul qiblah ini ada pengecualian. Boleh seseorang tidak menghadap kiblat. Boleh seseorang tidak menghadap kiblat dalam sholatnya di dalam dua keadaan. Yang pertama adalah syiddatul khauf, sangat takut, yaitu di dalam inda iltiham al-harbi, ketika berkecamuknya perang. Berkecamuk itu adalah maksudnya sudah pecah perangnya, tidak terkondisikan sudah. Syiddatul khauf, sangat takut, ya, ketakutan yang sangat, di mana itu indal tihamil harbi, ketika perang sudah berkecamuk. Jadi di sini boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat. Satu, di syiddatul khauf indal tihamil harbi. Kemudian yang kedua adalah nafilatus safar, sholat sunnah ketika bepergian. Ya, sholat sunnah ketika bepergian. Di sini safarnya mubahan au manduban au wajiban. Safarnya itu safar mubah, seperti safar untuk berdagang misalnya, atau safarnya safar mandub, safar yang sunnah, seperti ziarah wali, seperti ziarah ikhwan, berkunjung kepada saudara-saudara, atau wajiban, atau safarnya itu safar wajib, semisal haji, safar untuk memenuhi kebutuhan orang tua. Kebutuhan orang tua itu adalah suatu yang wajib kita laksanakan. Birrul walidain itu wajib hukumnya, karena melaksanakan itu safar, dengan safar maka safarnya safar wajib. Baik itu safarnya tawilan au qasiron, baik
safarnya itu panjang, mahalaten 89 km atau qasiron atau dekat. Boleh dia melaksanakan nafilatus safar tidak menghadap kiblat di dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi di sini ada kalanya orang itu safar, orang itu bepergian dengan cara rokiban, ya, berkendara. Ada kalanya seseorang itu safar dalam keadaan masyian, jalan. Kalau dia berkendara, ya, dia naik kendaraan, ada kalanya sahula alaihi istiqbal al-qiblah, gampang baginya untuk menghadap kiblat. Seperti misalnya safar di pesawat, ada nggak yang ada tempat sholatnya? Nggak ada. Eksekutif gitu? Masa nggak ada? Kalau saya naik naik ya biasa. Kalau saya pasti naiknya naik ekonomi. Ya pernah naik yang eksekutif. Kalau eksekutif mungkin ada. Soalnya kalau kereta eksekutif ada sudah. Ada tempatnya sendiri. Kalau kereta, malah pesawat nggak ada. Kalau dengan kereta kan nggak mungkin. Ya pokoknya seperti itu. Misalnya gampang bagi dia untuk istiqbalul kiblat atau lam yasbun dzalika. Saya singkat dzalika, maksudnya adalah istiqbalul kiblat. Tidak gampang untuk istiqbalul kiblat. Maka apabila gampang bagi dia untuk istiqbalul kiblat, maka yajibu alaihi istiqbal al-qiblah wa itmam, dan menyempurnakan ar-ruku' was sujud. Wa itmam, dan menyempurnakan rukuk dan sujud. Maksudnya dia laksanakan sholat seperti biasanya. Ya, dia laksanakan sholat seperti biasanya. Yajibu alaihi istiqbalul qiblah wa ijma'ul ruku'i was sujudi. Apabila tidak mudah untuk istiqbalul qiblah, ya, kalau tidak mudah untuk istiqbalul qiblah, tidak mudahnya itu apakah tidak mudahnya itu fi jami'is shalah, di seluruh sholatnya dia, fi jami'is shalah, atau dia bisa lam yasbul dzalika illa fi taharrum. Taharrum ini maksudnya adalah takbiratul ihram. Dia bisa istiqbalul qiblah ketika takbiratul ihram saja. Ya. Maka kalau di sini dia boleh, ya, wajib, yajibu alaihi istiqbalul qiblah. Kalau fi jami' sholat, di dalam meskipun takbiratul ihramnya dia tidak bisa melakukan takbiratul ihram dengan menghadap kiblat, ya sudah, berarti la yajib istiqbalul qiblah mutlaqan, dan kiblatnya dia adalah arah tujuannya. Wa ijmam. Ya, wa ijmam ruku' was sujud. Lam yasul dzalika, tidak mudah dia melakukan istiqbalul qiblah itu fi jami'i sholat, di dalam seluruh sholatnya mulai awal sampai akhir, maka tidak wajib bagi dia untuk istiqbalul qiblah mutlaqan sama sekali.
kalau lam yasbut dzalika tidak mudah untuk istiqbalul kiblat illa fi taharrum, kecuali dalam taharrum. Kalau di dalam taharrum, di dalam takbiratul ihram, dia bisa untuk istiqbalul kiblat, maka yajibu alaihi istiqbalul kiblat fi taharrum, kemudian dia melanjutkan perjalanannya, maksudnya tidak perlu untuk istiqbalul kiblat dalam af'al salat yang lainnya. Cuma takbiratul ihram. Iya, kalau dia bisa istiqbalul kiblat ketika takbiratul ihram, ya berarti dia wajib untuk takbiratul ihram sambil menghadap kiblat, kemudian ya sudah dia lanjutkan perjalanannya dengan menghadap ke arah tujuannya. Kalau dia safarnya dalam keadaan berjalan, maka tidak boleh jalan illa fi qiyamihi wa tasyahhudihi. Illa fil qiyam. Qiyam ini baik qiyam untuk di dalam qiyam yang ada qiraatul Fatihahnya, atau qiyam di dalam i'tidal dan wat tasyahhud. La yamshi illa fil qiyam wat tasyahhud. Tidak boleh dia berjalan kecuali ketika dia dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan tasyahud. Jadi dia memulai perjalanannya, jalannya dia itu dengan takbiratul ihram. Sana kiblat ya, sana. Saya mau berjalan ke arah sana. Dia mulai dengan menghadap kiblat, Allahu Akbar, kemudian setelah itu saya berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai akhir saya membaca surat, kemudian ketika ruku berhenti menghadap ke kiblat untuk ruku. Allahu Akbar. Ya tidak boleh untuk jalan lagi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian sujud menghadap kiblat lagi, sujud Allahu Akbar. Kemudian duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, tetap menghadap kiblat, sujud lagi, kemudian qiyam lagi, baru boleh untuk jalan lagi. Nah, ini tidak melakukannya dengan orang soleh. Salat sunnah di perjalanan. Ini salat sunnah ya, bukan salat fardu ya. Oh, ini salat sunnah. Ini nafilatus safar, salat sunnah di dalam safar. Maksudnya la yamshi tidak berjalan, tidak boleh berjalan illa fil qiyam wa tasyahhud, kecuali ketika dia itu berdiri, baik itu berdirinya untuk membaca Fatihah dan surat atau berdiri ketika i'tidal. Ya, dan tasyahhud. Yang saya perhatikan tadi, dia memulai salatnya dengan menghadap kiblat. Allahu Akbar, kemudian dia boleh jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika dia mau ruku, ngadep kiblat lagi, ruku Allahu Akbar, kemudian i'tidal, sami'allahu liman hamidah, boleh untuk berjalan lagi. Kemudian akan sujud, ngadep kiblat lagi, sujud Allahu Akbar, sujud. Maksudnya tidak boleh berjalan saat keadaan seperti itu. Iya, tidak boleh berjalan sambil sholat kecuali di qiyam dan tasyahud. Berarti kalau sujud nanti dia menghadap kiblat lagi. Kalau apa? Sujud. Kalau sujud ngadep kiblat. Tasyahud boleh jalan. Tasyahud kan meskipun lama itu boleh. Maksudnya
dia baca tasyahud at-tahiyatul mubarak sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia baca sholawat, kemudian setelah dia baca sholawat terus disunahkan untuk berdoa kan, mau berdoa 1 jam tidak masalah. Jadi di dalam sebelum salam itu setelah tasyahud, setelah baca sholawat di dalam tasyahud itu disunahkan untuk membaca doa di situ. Dan di situ adalah di antara tempat mustajab doa. Sampai Imam Taubus itu ketika anaknya sholat dan sholatnya itu cepat, maka disuruh mengulang lagi, nyuruh anaknya untuk membaca doa di dalam setelah tasyahud sebelum salam. Ya. Itu tasyahud tadi gimana nih? Maksudnya? Tasyahud tadi Boleh berjalan. boleh berjalan. Iya. Maksudnya gimana ini? Boleh berjalan ya. Dia sekarang dalam keadaan sholat kan, sambil jalan kan. Kemudian dia sujud pertama sudah selesai, kemudian dia duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kedua, kemudian dia sekarang waktunya tasyahud, dia boleh jalan. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Misalnya mau ditambahi doa, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta, sampai mau doa 1 jam enggak masalah. Terus salamnya ya pas jalan-jalan itu salam aja. Ketika salam, sebentar saya. Berarti salamnya menghadap kiblat juga. Berarti di sini fi qiyamihi, karena di sini fi qiyamihi wa tasyahhud wa salamihi. Wa salamihi boleh jalan. Salamnya juga boleh jalan. Salam itu kan rukun juga kan, berarti tambahin wa tasyahhud wa salam. Sudah selesai, ini kelengkapannya ikut juga di dalam syurutus shalah, syurut sihhatis shalah, berhubungan dengan dukhul waqt dan istiqbal qiblah. Kemudian kita akan melangkah ke arkanus shalah. Arkanus shalah itu setiap rukun ada syaratnya. Setiap rukun ada syaratnya. Itu maksudnya tawilan sama qasiran itu walaupun Safarnya itu panjang, jauh itu maksudnya adalah masafatul qasar. Masafatul qasar itu adalah jarak di mana dia boleh mengqasar salat di situ. Berapa itu? Marhalaten 89 km. Itu tawil, namanya tawil. 89 km dan selebihnya itu namanya safar tawil. Kurang daripada itu namanya safar qasir. Safar yang dekat. Selesai? Jelas ya? Insyaallah. Ya? yang tulan itu masuk bingung. Masuk di keterangannya ini. Safarnya itu macamnya safar mubah, safar mandub atau safar wajib. Baik itu safarnya safar tawil maupun safar qasir, itu masuk di sini. Masuk di dalam keterangan, maksudnya macamnya safarnya itu safar apa? Itu maksudnya. Jadi pembagian safar. Iya.
as-shalah. Rukun-rukun salat. Satu, rukun pertama an-niyah. Niat. Kita membahas di dalam niat ini, niat sholat itu ada namanya darajatun niyah. Ada urut-urutannya niat. Niat itu sholat itu ada 3, ya. Sholat itu ada 3 macam. Ada sholat fardu, ya. Sholatul fardi. Atau sholatin nafli al-mu'akkad yang punya waktu. Sholat sunnah yang punya waktu. Au zati sabab, atau dia mempunyai sebab kesunahannya. Al-mu'akkad itu seperti sholat ar-rawatib. Rawatib itu adalah sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Itu ada waktunya. Sholat duha misalnya. Zat sabab yang mempunyai sebab. Khusuf, istisqa dan aid, lain sebagainya, itu semuanya zatu sabab. Kan sholat sunnah, maksudnya sholat sunnah yang punya nama lah, sholat sunnah yang punya nama. Yang ini sholat an-nafl al-mutlaq, ya sekedar dia melaksanakan sholat tanpa ada sebab, tanpa ada waktunya sholatnya, dimanapun boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak. Kalau dalam sholat fardu, maka niatnya itu harus mengandung al-qasdu, al-fi'lu wa ta'yin wal fardiyah. Al-fi'lu wa ta'yin wal fardiyah. Al-fi'lu ini adalah keterangannya dia mengatakan usolli, saya bersolat, saya sedang melaksanakan sholat. At-ta'yin, sholat apa itu? Sholat asar, sholat duhur misalnya. Al-fard, ini adalah perkataan fardu di dalam niatnya. Usolli fardul asri, ya, ketika dia mengatakan usolli fardul asri di dalam niatnya, maka dia sudah melaksanakan ketiga-tiganya. Kapan waktu niatnya? Ketika takbiratul ihram, awal ibadah. Ya, niatnya itu ketika awal ibadah. Ketika awal ibadah, sambil di hatinya itu mengatakan usolli fardul asri. Adapun keterangan mustaqbilal qiblati atau arba'ah raka'atin itu semuanya adalah tambahan. Yang wajib itu seperti ini. Dan nanti apabila dia berjamaah, nanti ditambahi bagi imam, bagi makmum itu wajib untuk berniat menjadi imam, berniat untuk iktidak di situ. Nanti kita bahas di dalam sholatul jamaah. Sholatul nafil al-mu'akkad au dzat sabab, dia harus ada al-fi'il dan ta'yin. Wa ta'yin. Usolli misalnya, usolli al-witr. Kalau sholat nafil mutlak, maka dia cukup fi'il saja. Usolli, sudah, dia sudah masuk dalam sholat. Allahu Akbar, dalam hatinya usolli. Keluarganya siapa? Itu yang santri banget itu apa? Oh, santri barunya mana? Di kamar. Nah,
di kamar, nggak ikut. Tadi ada aja. Kayaknya dia mau istirahat. Oh, dari mana? Bekasi. Bekasi. Soldi. Jelas ya, jelas. Ta'in tadi yang Ta'yin itu adalah penentuan sholat apa itu? Penentuan sholat apa itu? Apa? Jenisnya saja. Iya, penentuan sholat apa itu? Maksudnya sholat asar kah, sholat duhur kah, gitu maksudnya. Nah, kita kemudian di situ diterangkan bahwasanya yang namanya niat itu harus berbarengan dengan awal ibadah. Awal ibadah itu adalah takbiratul ihram. Nah, berarti niatnya harus bareng dengan takbiratul ihram. Nah, barengnya itu mereka mengatakan bahwasanya di situ ada namanya muqaranah. Muqaranah. Ya. Muqaranah itu adalah muqaranatun niyah, berbarengan antara niat sholat wa takbir takbiratul ihram dan takbiratul ihram. Muqaranatun niyah wa takbiratul ihram. Nah, di sini ada dua istilah. Ada namanya muqaranah al-urfiyah dan muqaranah al-haqiqiyah. Muqaranah al-urfiyah dan muqaranah al-haqiqiyah. Saya mulai dari muqaranah haqiqiyah dulu. Muqaranah haqiqiyah itu adalah benar-benar niat itu berbarengan dengan takbir. Jadi begini, muqaranatu an-niyah bijami ajza'it takbir. Berbarengannya niat dengan seluruh bagian dari takbir. Takbir itu adalah kita mengatakan Allahu Akbar. Ketika dikatakan muqaranahnya itu adalah muqaranah hakikiyah, maka harus misalnya dia sekarang akan berniat salat fardu usolli fardul asri itu, ini harus benar-benar bareng dengan sini dan habisnya niat tersebut harus bareng dengan habisnya takbir. Dan itu sulit. Ya, dan itu sulit. Harus benar-benar membarengkan niat dengan seluruh bagian dari takbir. Jadi memulai niat itu berbarengan dengan memulai takbir dan mengakhiri niat berbarengan dengan mengakhiri takbir. Itu namanya muqaranah al-haqiqiyah. Kalau muqaranah al-urfiyah ini bihaitsu sekiranya yu'addu muqarinan urfan, secara apa? Telah dianggap yu'addu ini adalah terhitung, muqarinan terhitung berbarengan urfan secara anggapan. Ya, sekiranya dia terhitung sudah bareng antara niat dan takbiratul ihramnya. Jadi boleh dia melakukan niat hanya di
satu bagian dari takbirnya saja, misalnya di dalam dia mengatakan mengucapkan Allah, dia sudah selesai niatnya, tidak masalah. Saya sekarang niat sholat zuhur misalnya, Allahu Akbar, itu sebelum saya ke kaf ba'ro ini sudah selesai niat saya mengatakan usul fardhu zuhri, sudah selesai niat saya. Kalau dalam hakikiyah itu harus berbarengan mulai dan selesainya, harus bareng mulai dan selesainya. Tapi di dalam urfiyah itu pokoknya dianggap bareng, sudah selesai, berarti dia sudah muqarrarun niyah bitakbiratul ihram. Dan Imam Nawawi itu mengatakan al-iktifa bil muqarrarah al-urfiyah, ya, cukup dengan muqarrarah al-urfiyah. Asal madhabnya Imam Syafi'i mengatakan harus muqarrin, benar-benar muqarrin, harus benar-benar bareng antara takbir dan takbiratul ihram dan niat, itu al-hakikiyah. Tetapi di situ tidak dapat melakukan seperti itu, dikatakan oleh para ulama, kecuali orang-orang yang memang benar-benar punya kekhusyuan yang luar biasa seperti Imam Syafi'i dan Sayyidah Nafisah misalnya, orang para wali-wali besar. Kalau ini al-urfiyah, ya ini bagian kita orang-orang awam ini tidak bisa benar-benar bareng antara niat dan takbiratul ihramnya, tapi di situ pokoknya dianggap sudah membarengkan niat dan takbiratul ihram, sudah selesai. Imam An-Nawawi ya yaqulu bil iktifa bil muqaranah al-urfiyah, yang kita pakai yang ini. Paham ya muqaranah ini? Yang ini masail dalam niat ini. Masail dalam niat maksudnya kalau terhitung secara syarat-syarat niat, secara syarat-syarat niat ini sama saja seperti syarat niat di dalam yang kita bahas di dalam wudu. Haqiqatun apa? Syartun mahallun wa zaman. Hakikatun apa? Hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Itu sama dengan itu. Itu adalah sebuah soalat 7 hal yang dibahas dalam niat, sama seperti itu. Niat di dalam sholat syaratnya juga dia itu harus Islam, harus tamyiz, dia harus tahu fardunya sholat. Kalau hasan itu namanya hasannya yang di Maksudun hasan itu cuma pelengkap dari bed itu saja, pelengkap kufiyah. Sudah selesai. Yu'addu itu terhitung. Urfan itu adalah secara anggapan mayoritas, anggapan orang banyak. Muqaranah ini hakikiyah ini berbarengan ini ketika dalam hati dan takbiratul ihram. Ya, hati dan takbiratul ihram, jadi hatinya berniat, takbiratul ihram dilafadzkan dengan mulut. Nah itu harus benar-benar berbarengan. Ya pas, harus pas. Nah itu pas itu yang sulit, yang kita ikut Imam Nawawi bahwasanya cukup dengan muqaranah al-urfiyah. Jadi muqaranah ini adanya cuma di mazhab Imam Syafi'i. 3 mazhab yang lain itu niat itu adalah baik takbiratul ihram, sebelumnya takbiratul ihram. Imam Muhammad bin Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah, itu mengatakan niat itu adalah ketika kamu keluar dari rumah mau ke masjid untuk sholat, itu adalah niat. Imam Muhammad bin Yusuf, jadi di dalam madhab Imam Abu Hanifah itu beliau melatih murid-muridnya untuk beristimbat. Jadi
dari murid-murid beliau itu masing-masing kalau bisa dikatakan punya madhab, mereka punya madhab sendiri-sendiri. Muhammad Yusuf apa Abu Yusuf? Abu Yusuf. Ya. Abu Yusuf. Muhammad bin Hasan. Yang terkenal itu 3. Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf, dan Zufar. Muridnya Imam Abu Hanifah. Ketiga-tiganya orang-orang hebat. Istinbat itu Istinbat itu adalah ngambil atau menyimpulkan satu hukum dari dalil, berbagai dalil maksudnya kalau misalnya di dalam pembahasan niat sholat itu ada 1000 dalil dari hadis, kemudian Qur'annya itu yang mengkode tentang niat tersebut ada 3-7 ayat, itu semuanya dikaji semuanya, kemudian baru dia menyimpulkan oh seperti ini.